Pernikahan Fanya dan Raka selama ini tampak sempurna di mata orang-orang. Mereka adalah pasangan mapan, tinggal di rumah mewah di kawasan elit, dan selalu tampak serasi dalam setiap acara keluarga atau pertemuan sosial. Fanya dikenal sebagai istri yang lembut, penuh dukungan, dan selalu menjaga citra rumah tangga mereka. Sementara Raka, pria tampan berwibawa dengan posisi penting di sebuah perusahaan besar, selalu tampil menawan dan berkarisma. Namun di balik senyum manis dan genggaman tangan yang dipertontonkan di depan umum, ada sesuatu yang perlahan membusuk di dalam. Fanya tahu, ia bukan wanita bodoh. Ia tahu suaminya mulai berubah. Raka tak lagi pulang tepat waktu. Ia mulai sering membawa ponsel ke kamar mandi, tertawa kecil sambil mengetik pesan yang tak pernah dibalas di hadapan istrinya. Ia makin sering mengeluh bahwa Fanya terlalu sibuk, terlalu tenang, terlalu tidak hidup. Padahal, semua yang Fanya lakukan selama ini adalah demi masa depan mereka. Diam-diam, ia membangun sesuatu. Mimpi yang dulu mereka bicarakan bersama, tapi hanya ia yang masih mengingatnya. Ia membangun restoran. Bukan sembarang restoran, tapi tempat yang menjadi simbol perjalanannya. Dari hanya bisa memasak di dapur rumah kontrakan, hingga akhirnya mampu berdiri sendiri, perlahan menapaki anak tangga keberhasilan. Ia menyimpan semuanya rapat-rapat dari Raka. Bukan karena tak percaya, tapi karena ia ingin punya satu hal yang benar-benar miliknya. Sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun, termasuk oleh pria yang kini tidurnya makin jauh darinya. Sudah beberapa bulan ini, Fanya merasakan dinginnya ranjang mereka. Raka tak lagi menyentuhnya dengan cinta. Tatapannya hampa, bibirnya sering berucap ketus. Bahkan saat mereka duduk berdua, keheningan yang menyesakkan lebih sering menjadi teman. Orang-orang bilang, pria yang berubah bukan tanpa alasan. Tapi Fanya tahu, alasan Raka bukan karena dirinya. Pria itu haus pujian, haus pengakuan. Dan saat ia mulai merasa tak jadi pusat perhatian istrinya, ia mencarinya di luar. Di tempat yang bisa membuatnya merasa lebih berkuasa, lebih diinginkan. Bahkan jika itu berarti mengkhianati sumpah yang dulu ia ucapkan di hadapan Tuhan. Fanya tidak pernah mengkonfrontasi secara langsung. Ia mengamati, menyusun potongan-potongan kecil dari kata, gerak-gerik, dan bisik-bisik kantor. Ia tahu, ada seorang wanita muda di kantor Raka yang terlalu sering muncul dalam percakapan. Seorang sekretaris baru yang cerdas dan menyegarkan, kata Raka. Namanya Nia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Fanya memutuskan untuk mengikuti instingnya. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, mengambil mobil sendiri, dan menuju restoran yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai istri yang ingin tahu kebenaran. Malam itu belum sepenuhnya gelap. Tapi hati Fanya sudah lama diliputi bayangan keraguan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat nanti. Tapi ia tahu satu hal pasti. Jika kebenaran yang menyakitkan itu nyata, maka malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah Raka bayangkan. Karena wanita yang disakiti dalam diam adalah wanita yang bisa menghancurkan dengan tenang. Malam itu, lampu-lampu restoran Étoile de Lumière bersinar seperti bintang yang jatuh dari langit. Di balik kaca bening yang membingkai ruangan elegan penuh cahaya lilin, terdengar denting alat makan beradu halus dan tawa para tamu yang bergema lembut. Pelayan berseragam hitam putih berjalan anggun membawa piring demi piring hidangan eksklusif. Restoran itu malam ini dipenuhi orang penting. Pengusaha, selebritas, pasangan elit kota, dan di antara semua kemewahan itu berdiri seorang wanita dengan gaun hitam polos dan mata tajam penuh tekad. Fanya berdiri di balik tirai kaca lantai 2, mengamati lantai bawah. Ia tak langsung turun. Ia hanya diam, mengamati para tamu. Restoran itu, bangunan megah dengan desain interior Prancis modern, adalah hasil dari perjuangannya selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa wanita yang tampak seperti tamu biasa itu adalah pemilik dari tempat yang mereka puja-puji. Pandangan Fanya lalu tertumbuk pada sosok yang familiar, Raka, suaminya. Ia duduk di meja pojok eksklusif, meja favorit yang hanya dipesan oleh pelanggan tetap atau VIP yang sangat dihormati. Di hadapannya duduk seorang wanita muda bergaun merah. Tubuhnya langsing, rambut ikal panjangnya dibiarkan jatuh di bahu,
dan matanya memancarkan sorot kemenangan. Nia, bibir wanita itu bergerak cepat, sesekali menempelkan jari ke pipi Raka, dengan gaya menggoda. Raka tertawa kecil, meraih tangan Nia dan menggenggamnya di atas meja. Ia tampak rileks, terlalu rileks. Seakan lupa bahwa ia punya istri yang tengah memandanginya dari lantai atas. Dengan hati yang bergetar bukan karena cinta, tapi amarah yang disimpan terlalu lama. Vanya menatap mereka dalam diam. Tidak ada air mata, hanya perasaan seperti tersiram air dingin yang pelan-pelan menghapus sisa-sisa harapannya. Ia menuruni tangga dengan langkah mantap. Tiap anak tangga yang dilewati adalah simbol dari satu demi satu janji Raka yang hancur. Ia mengenakan sepatunya tanpa suara, namun tiap langkahnya menggema di dalam dada sendiri. Raka tidak menyadari kehadirannya sampai ia berdiri tepat di samping meja mereka. "Selamat malam," ucap Vanya dengan suara datar. Raka langsung terdiam. Wajahnya pucat, lalu seketika berubah menjadi tegang. Nia tersentak, lalu buru-buru menarik tangannya dari genggaman Raka. Wajahnya yang tadi begitu percaya diri kini terlihat kaku. "Vanya, kamu ngapain di sini?" tanya Raka dengan suara bergetar. Vanya menoleh pada Nia. "Apa kamu tahu bahwa pria yang sedang kamu pegang ini adalah suamiku?" Nia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Raka langsung berdiri. "Vanya, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Vanya mengangkat alis. "Bukan? Lalu apa? Kalian sedang membicarakan laporan kerja di tengah anggur dan lilin?" Raka mencoba tertawa untuk mencairkan suasana, tapi tidak ada satupun yang lucu malam itu. Ia melirik sekitar. Beberapa tamu mulai memperhatikan mereka. "Ayo, kita bicara di luar. Jangan buat malu," bisik Raka. Tapi Vanya tak bergerak. Ia menatapnya lurus, dingin. "Aku tidak malu, Raka. Tapi kamu seharusnya malu, terutama karena kamu lupa satu hal penting." Raka mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Vanya tersenyum tipis. Ia melambaikan tangan, dan seorang pria mendekat. Ia tinggi, berkacamata, dan mengenakan jas hitam elegan. Ia membungkuk sopan pada Vanya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Ya, Dito. Tolong sampaikan ke Pak Dani kalau saya ingin pembaruan kontrak staf segera dilakukan, termasuk Raka." Raka menatap Dito dengan bingung. "Kau siapa?" Dito tersenyum sopan. "Saya manajer operasional dari perusahaan tempat Anda bekerja, dan juga teman lama Bu Vanya." Raka menggeleng. "Tunggu, ini maksud kamu apa?" Vanya menoleh padanya. "Perusahaan tempatmu bekerja, Raka. Itu milik sahabatku, Dani. Dan kamu baru saja mengkhianati istrimu di depan umum. Sahabatku tidak butuh pegawai seperti itu." Raka tergagap. "Kamu nggak bisa semena-mena kayak gini." Belum sempat ia lanjutkan, suara pelayan terdengar dari arah dapur. "Bu Vanya, semua staf siap jika ibu ingin menyampaikan sesuatu." Nia terlihat sangat bingung. Ia memandang Raka lalu Vanya. Kamu siapa sebenarnya?" Vanya berbalik padanya. Aku pemilik tempat ini, restoran ini, semuanya." Suara tawa dan percakapan tamu langsung teredam. Beberapa staf di dekat meja langsung menunduk hormat. Vanya menatap Nia dari ujung kepala sampai kaki. "Silakan kalian berdua keluar. Restoran saya tidak melayani tamu murahan." Dengan kepala tegak dan langkah mantap, Vanya berbalik meninggalkan mereka. Hari ini bukan akhir segalanya. Ini baru permulaan. Langkah Vanya membelah restoran seperti ratu yang telah memenangkan pertempuran. Meski hatinya baru saja diiris, ia tetap tegak, tanpa sedikit pun air mata menggenang di pelupuk mata. Ia tahu, malam ini akan menjadi cerita yang dikenang selamanya oleh siapapun yang menyaksikan. Bukan hanya karena drama yang terjadi, tapi juga karena akhirnya kebenaran mengambil alih panggung. Begitu sampai di ruang VIP belakang restoran, Vanya membuka pintu dan menemukan seseorang sudah menunggunya di dalam. Donnie, pria itu berdiri dengan tubuh tinggi dan gagah. Jasnya pas membalut tubuh atletisnya, dan senyumnya hangat, seperti selalu. Dani bukan hanya sahabat lama Vanya, tapi juga satu-satunya orang yang tahu seluruh perjuangan Vanya dari awal. Dari saat Vanya hanya punya tabungan pas-pasan dan mimpi besar, sampai akhirnya ia bisa membuka restoran kecil di sudut kota. Dani selalu ada, mendukung dari belakang, tanpa pernah meminta apapun. Kecuali satu hal, agar Vanya bahagia. "Kamu baik-baik aja?" tanya Dani pelan, menyodorkan segelas air putih. Vanya mengangguk, meski detak jantungnya belum kembali normal. "Lebih baik dari yang kupikirkan,"
Aku pikir aku akan menangis, tapi ternyata aku justru merasa lega. Dani menatapnya lekat-lekat. Sudah saatnya, Van. Kamu terlalu lama menahan semuanya sendirian. Raka nggak layak dapat tempat di hidup kamu. Vanya tersenyum kecut. Dulu aku mencintainya. Tapi malam ini, rasa itu seperti ditarik paksa dari tubuhku. Aku muak melihat wajahnya membela perempuan lain. Di depan mataku, di restoranku sendiri. Dani duduk di hadapannya. Aku sudah kirim surat pemecatan ke HRD. Besok pagi, dia nggak lagi punya akses ke kantor. Semua emailnya ditutup, mobil dinas ditarik, dan posisinya akan langsung digantikan. Aku pastikan dia tahu betapa bodohnya dia sudah mengkhianati kamu. Vanya mengangguk pelan, lalu menatap Dani dengan sorot berbeda. Terima kasih, kamu selalu ada untuk aku, bahkan saat aku sendiri nggak yakin harus bagaimana. Dani mengusap tengkuknya, lalu bicara dengan nada lebih tenang, namun terasa sangat tulus. Aku nggak pernah anggap kamu sekadar sahabat, Van, sejak dulu. Tapi aku tahu kamu mencintai Raka. Jadi aku memilih diam. Aku cuman nggak tahan lihat kamu disakiti terus-terusan. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi seseorang yang ada untuk kamu, bukan cuma sebagai penonton. Vanya membeku sejenak, matanya menatap tangan Dani yang terulur di atas meja. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya masih belum sepenuhnya utuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Aku belum siap memulai apapun dan, bisiknya jujur. Dani tersenyum kecil. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Aku akan tetap di sini seperti biasa. Dan kalau suatu hari kamu siap, aku akan tetap jadi orang pertama yang menggenggam tanganmu. Bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Vanya menggenggam gelasnya erat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, hatinya terasa hangat. Di luar ruangan, Raka dan Nia sudah diusir. Nama mereka akan masuk dalam daftar hitam restoran. Dunia mereka perlahan mulai mengecil. Sementara dunia Vanya justru baru mulai berkembang. Langkah pertama sudah diambil, dan Vanya bersumpah. Ia tidak akan pernah kembali ke titik di mana ia harus menunduk karena cinta yang salah. Sinar matahari menembus tirai hotel murah yang menjadi tempat Raka bermalam. Matanya terbuka perlahan, kepala terasa berat, dan tubuhnya pegal karena tidur di ranjang keras yang tak sebanding dengan tempat tidur empuk di rumahnya dulu. Ia mengusap wajah, mencoba mencerna kenyataan yang tak ingin ia hadapi. Semalam, ia diusir dari restoran mewah itu oleh Vanya sendiri. Diperlakukan seperti sampah, didepak di depan umum. Lebih menyakitkan lagi, semua yang selama ini ia pandang sebelah mata, justru berdiri di atasnya. Vanya, istrinya. Wanita yang selama ini ia abaikan, yang ia kira hanya istri rumahan biasa, ternyata adalah pemilik restoran tempat ia berselingkuh. Lebih dari itu, perusahaan tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir, ternyata milik sahabat Vanya, Dani. Dan sekarang, dia bukan siapa-siapa. Ponselnya berbunyi. Ia buru-buru meraihnya. Satu pesan masuk. Dari HRD Kantor Pusat. Kepada Bapak Raka Wibowo. Kami informasikan bahwa pertanggal hari ini, Bapak telah diberhentikan dari posisi manajer operasional tanpa pesangon, akibat pelanggaran kode etik perusahaan. Seluruh akses sistem telah ditutup. Kami harap Anda segera mengembalikan seluruh properti perusahaan dalam waktu 24 jam. Jantung Raka nyaris berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membaca kalimat demi kalimat. Ia mencoba menelepon kantornya. Tidak tersambung. Ia coba telepon Dani. Tidak diangkat. Ia bahkan menelepon Vanya. Namun yang menjawab adalah pesan otomatis. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda. Sial! Maki Raka, melempar ponselnya ke tembok hingga terbelah. Napasnya memburu. Kepalanya mendidih. Ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Tidak semudah itu. Ia bangkit, mengambil kemeja lusuhnya, lalu melangkah keluar kamar. Di lobi hotel, ia melihat Nia sedang duduk dengan wajah penuh kekesalan. Riasan wajahnya luntur, rambutnya acak-acakan, dan ekspresinya tak lagi manja seperti kemarin malam. Aku nggak bisa hidup begini, Kak, ucap Nia dingin. Raka memicingkan mata. Maksud kamu apa? Aku udah dipecat dari kantor juga. Namaku masuk daftar hitam. Semua relasi kerja yang aku bangun lenyap karena satu malam konyol dengan kamu. Kamu pikir aku bakal tahan hidup begini?
Raka mencengkeram bahunya. Kamu ikut aku, jangan tinggalin aku sendirian. Nia menepis tangannya kasar. Aku ikut kamu karena kupikir kamu punya kuasa, uang, jabatan. Tapi ternyata kamu cuma cowok tua yang merasa hebat karena jabatan orang lain. Dasar perempuan murahan, bentak Raka. Nia menatapnya tajam. Dan kamu cuma laki-laki lemah yang bergantung pada istrinya. Perkataan itu menusuk, lebih dari tamparan manapun. Nia pergi meninggalkan Raka berdiri sendiri di tengah lobi hotel murahan. Sisa harga dirinya menguap perlahan. Ia menatap bayangannya di kaca, berantakan, lusuh, kalah. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan apa itu kejatuhan, dan di kejauhan sana, di rumahnya yang megah, Fanya sedang duduk di balkon menikmati kopi pagi. Angin semilir mengusap wajahnya, dan senyum kecil menghiasi bibirnya. Hari ini terasa damai. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi air mata yang ditelan sendirian. Hanya ketenangan dan secangkir kemenangan. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Dani. Raka resmi keluar. Semua proses sudah selesai. Sekarang saatnya kamu fokus pada impianmu sendiri. Fanya membalas singkat. Terima kasih Dan, ini baru permulaan. Ia menatap langit biru di atasnya. Hari baru telah dimulai, dan balas dendamnya baru menggoreskan ujung pedang. Langit Jakarta perlahan berubah keemasan saat senja turun. Di atas balkon rumahnya, Fanya duduk sambil menatap layar laptop. File presentasi terbuka di hadapannya, berisi rencana pengembangan cabang kedua restoran Fanya yang akan dibuka di kawasan elit Sudirman. Semua ini dulu cuma mimpi, bisiknya pelan. Fanya membalik halaman notulensi digitalnya. Di sana, tertulis semua proses jatuh bangun yang pernah ia lalui. Pinjaman mikro, usaha catering rumahan, bangkrut sekali, bangkit lagi, sampai akhirnya membuka restoran pertamanya di daerah Senopati. Raka tak pernah benar-benar tahu. Yang dia tahu, Fanya hanya sibuk dan hobi masak. Kenyataannya, Fanya adalah fondasi dari bisnis kuliner yang kini diakui para investor sebagai permata yang siap bersinar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dani masuk. Kamu ada waktu malam ini? Mau bahas ekspansi dan beberapa ide menarik buat cabang kedua. Aku udah atur tempatnya. Fanya membalas cepat. Tentu, aku siap. Malam itu, mereka bertemu di sebuah rooftop cafe milik Dani yang jarang dibuka untuk umum. Dari sana, Jakarta terlihat seperti kota cahaya yang tidak pernah tidur. Dani sudah duduk di meja pojok, membawa map berisi proposal dan beberapa rancangan desain interior. Tapi bukan itu yang membuat Fanya terdiam, melainkan sorot mata Dani, yang selalu menatapnya dengan cara yang berbeda dari pria lain. Aku udah siapkan 3 opsi lokasi, ucap Dani sambil membuka lembaran peta properti. Semua ada di kawasan strategis. Kita bisa ambil konsep rooftop lounge yang elegan, atau yang full glass seperti cabang pertamamu. Fanya tersenyum kecil. Kamu tahu, dulu aku selalu pikir nggak akan bisa punya satu restoran aja. Tapi sekarang kita bicara soal cabang kedua. Kamu hebat, Van, kata Dani dengan suara rendah. Bukan cuma karena kamu cerdas, tapi karena kamu nggak pernah berhenti berjuang. Aku lihat kamu dari nol. Dan sekarang, kamu berdiri di atas semuanya. Sendiri. Dulu aku nggak sendiri Dan, ujar Fanya pelan. Aku pikir aku punya pasangan yang mendukung, tapi ternyata dia cuma numpang bersinar dari cahaya yang bukan miliknya. Dani menatap Fanya lekat-lekat. Tapi sekarang kamu benar-benar bersinar, tanpa bayang-bayang siapapun. Fanya mengangguk. Dan sekarang aku ingin rencana baru, tanpa beban masa lalu. Mereka melanjutkan pembahasan soal restoran hingga larut malam. Tapi dalam hati Fanya, ada satu pintu yang perlahan terbuka. Pintu ke masa depan yang ia bangun sendiri. Tanpa lelaki yang mengkhianati, tanpa cinta yang menyakitkan. Hanya kepercayaan, kemauan, dan kekuatan yang telah ia pupuk bertahun-tahun. Saat malam hampir habis, Dani berdiri dan mengantar Fanya ke mobilnya. Van, katanya sebelum pintu mobil ditutup, kalau suatu hari kamu ingin bukan cuma partner bisnis, tapi partner hidup, kamu tahu aku di mana. Fanya terdiam. Ia tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menutup hati. Mobil melaju perlahan meninggalkan kafe. Di tempat lain, Raka duduk di halte kosong, tanpa arah. Tangan gemetar, mata merah. Ia telah mencoba menelepon beberapa koneksi lamanya,
Semuanya menolak bicara dengannya. Nama baiknya hancur. Dan yang lebih menyakitkan, satu-satunya wanita yang selalu ada untuknya, kini telah pergi, berdiri lebih tinggi dari siapapun. Raka memejamkan mata dan bersandar. Hujan turun perlahan membasahi tubuhnya. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya. 2 hari setelah pertemuan dengan Dani, Vanya kembali ke restorannya lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan krem, jauh dari tampilan CEO restoran mewah. Tapi justru itu yang membuatnya istimewa. Ia menyatu dengan tempat yang ia bangun dari nol, menyapa staf dengan senyum tulus, dan mengecek dapur seperti biasa, tanpa formalitas berlebihan. Namun pagi itu berbeda. Saat ia sedang duduk di ruang kantornya, seorang staf resepsionis datang mengetuk pintu dengan wajah bingung. "Bu Vanya, ada seorang wanita mencarimu. Katanya penting. Ia bilang ini soal suami ibu." Vanya mengangkat alis. Nama wanita itu? Namanya Sarah. Vanya berpikir sejenak. Nama itu asing. Namun ia merasa ini bukan pertemuan biasa. Ia mengangguk dan mempersilakan Sarah masuk. Wanita itu masuk dengan langkah ragu. Usianya sekitar akhir 20-an, rambut panjang dikepang sederhana, dan wajahnya tampak lelah. "Maaf, saya mengganggu, Bu. Tapi saya butuh bicara. Ini soal Raka." Vanya menutup laptopnya perlahan. "Silakan duduk. Katakan apa yang perlu saya tahu." Sarah duduk dengan tangan gemetar. "Saya mantan rekan kerja Raka di kantor sebelumnya. Kami sempat dekat, tapi waktu saya hamil, dia menghilang, tidak mau bertanggung jawab. Dan saat saya mencoba menghubungi, ia mengancam akan menghancurkan reputasi saya kalau saya bicara ke siapapun." Vanya menahan napas. Ia menatap wanita itu lama, memastikan ini bukan skenario palsu. Sarah mengeluarkan amplop dari tasnya, isi foto USG, dan beberapa bukti chat lama. Vanya membacanya perlahan, hati berdegup keras. Kata-kata dalam chat itu dingin, kejam, dan egois. Sangat mencerminkan siapa sebenarnya Raka. "Kenapa sekarang kamu datang padaku?" tanya Vanya pelan. "Karena saya tahu sekarang kamu berani melawan dia, dan saya ingin ikut membalas. Saya sudah diam cukup lama. Anak saya sekarang sudah 3 tahun. Tapi rasa sakit itu belum pergi. Saya tidak mau dia menyakiti perempuan lain lagi, Bu." Vanya mengangguk perlahan. "Terima kasih sudah datang. Kamu tidak sendiri lagi." Dalam beberapa menit, Vanya telah memanggil tim legalnya. Ia tak hanya ingin Raka kehilangan pekerjaan dan reputasi, tapi juga menghadapi konsekuensi hukum dari semua tindakannya. Dengan bukti yang Sarah bawa, ia bisa melaporkan Raka atas pengabaian tanggung jawab dan pencemaran nama baik. Setelah Sarah pergi, Dani menelepon. "Kamu kelihatan serius banget," katanya di ujung telepon setelah mendengar cerita Sarah. "Kamu yakin mau buka luka ini lebih lebar?" "Ini bukan luka, Dan. Ini kenyataan. Dan semakin banyak aku tahu, semakin aku sadar, aku dulu buta." Dani terdiam beberapa saat. "Kamu nggak perlu menanggung semua ini sendirian." Vanya tersenyum kecil. "Aku tahu, tapi aku juga nggak akan diam saat tahu ada perempuan lain yang pernah dihancurkan oleh suami yang dulu aku pertahankan mati-matian." Hari itu, Vanya menyusun daftar orang-orang yang pernah terlibat dengan Raka. Mantan rekan bisnis, mantan rekan kerja, hingga beberapa perempuan yang pernah jadi korban diam-diam. Ia ingin tahu seberapa dalam luka yang Raka tinggalkan. Dan satu persatu, cerita mulai terbuka. Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk di warnet tua, mencoba melamar kerja secara online. Semua email balasan adalah penolakan. Bahkan lowongan yang hanya meminta posisi staf gudang pun menolaknya begitu tahu namanya. Ia tidak tahu bahwa masa lalunya sedang mengejarnya. Bahwa seorang wanita yang dulu ia remehkan, kini memegang kendali atas semua pintu yang bisa ia masuki. Dan pintu-pintu itu akan tertutup rapat selamanya. Hujan turun deras malam itu, mengetuk atap seng rumah kontrakan kecil tempat Raka kini tinggal. Ruangan sempit itu hanya diterangi cahaya temaram dari lampu gantung yang mulai redup. Dindingnya lembab, bau apek menusuk, dan suara tetangga yang sedang bertengkar terdengar jelas dari balik dinding tipis. Raka duduk sendirian di atas kasur tipis yang digelar langsung di lantai. Di hadapannya, semangkuk mie instan setengah dingin dan sebotol air mineral. Ia menatap kosong ke arah jendela,
Pikirannya tak tenang. Sudah hampir seminggu ia hidup dalam pengasingan, dibuang dari perusahaan, ditolak oleh semua koneksi, dan ditinggal oleh Nia. Kini ia benar-benar sendiri. Malam-malam seperti ini, pikirannya mulai berkhianat. Saat memejamkan mata, wajah Vanya muncul. Bukan sebagai wanita kuat yang mengusirnya dari restoran, tapi sebagai istri yang dulu menanti di ruang makan, menyajikan makanan hangat, dan menanyakan kabar pulang kerja dengan senyum yang kini tak bisa ia lupakan. Raka memejamkan mata lebih dalam, dan mimpi buruk datang menghampiri. Ia berjalan di lorong panjang, gelap dan sunyi. Suara tumit sepatu perempuan menggema di kejauhan. Ia berlari mengejar, namun tak pernah berhasil menyusul. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah restoran mewah. Restoran yang dulu mengakhiri segalanya. Di sana, Vanya berdiri mengenakan gaun merah darah. Di sampingnya berdiri Dani dengan tangan menggenggam erat milik Vanya. "Raka," suara Vanya terdengar tenang namun dingin. "Kau tak punya tempat di sini." "Aku bisa jelaskan, Van," Raka berteriak dalam mimpi. "Aku cuma hilaf." Namun Vanya hanya tersenyum samar sebelum membalikkan badan dan berjalan pergi. Pintu restoran perlahan tertutup sendiri, mengurung Raka dalam gelap. Ia terbangun dengan napas memburu, tubuh berkeringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 03.12 dini hari. Raka menggenggam kepalanya. Apa yang sudah aku lakukan? Ia tak bisa lari dari kenyataan. Bukan hanya kehilangan harta dan jabatan, tapi juga kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Dan kini, ia menyadari bahwa semua kehancurannya dimulai dari satu kesalahan fatal, pengkhianatan. Sementara itu, di tempat lain, Vanya sedang mempersiapkan presentasi bersama Dani di ruang meeting restoran. Desain untuk cabang baru telah disetujui, dan proposal investasi sudah dilirik oleh 2 perusahaan kuliner besar. Namun Vanya tak benar-benar merasa lega. Ada kegelisahan dalam dirinya. Bukan karena rencana bisnis, tapi karena Sarah, wanita yang datang beberapa hari lalu, mengirim pesan malam itu. "Bu Vanya, saya tahu ini mungkin tidak pantas. Tapi saya dengar Raka sekarang tinggal di daerah belakang Pasar Cipete. Saya cuma merasa, mungkin Bu perlu tahu." Vanya membaca pesan itu dalam diam. Lalu ia meletakkan ponselnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Dendamnya mulai terbayar, tapi hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia berdiri, melangkah keluar ruang meeting, dan menatap malam dari balkon restorannya. "Balas dendam ini bukan akhir," gumamnya pelan. "Ini baru pengadilan pertama." Di kejauhan, langit mulai cerah. Tapi dalam hati Raka, badai baru saja dimulai. Matahari pagi menerobos jendela rumah kontrakan kecil Raka. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya sayu, dan rambutnya mulai tumbuh tak terurus. Ia duduk di depan laptop tua pinjaman seorang kenalan lama. Tangannya sibuk mengetik, wajahnya penuh dendam. Ia sudah tak bisa mendapatkan pekerjaan, reputasinya hancur, dan nomor ponselnya diblokir di mana-mana. Tapi ada satu tempat yang masih bisa dia akses, media sosial. "Kalau aku nggak bisa bangkit, setidaknya aku bisa menarik dia jatuh bersamaku," gumamnya, mata menatap layar dengan kebencian mendalam. Raka membuat akun anonim dan mulai menyebar rumor palsu tentang restoran milik Vanya. Ia memalsukan testimoni, menulis ulasan negatif, bahkan membuat thread panjang yang memfitnah bahwa restoran Vanya terlibat dalam bisnis kotor, dan bahwa Vanya menjalin hubungan tidak pantas dengan investor. Thread itu meledak dalam semalam. Ribuan komentar muncul, sebagian percaya, sebagian mencibir. Tapi seperti racun, sekali tersebar, fitnah itu mulai mengundang keraguan dari netizen yang tidak mengenal Vanya secara pribadi. Namun, Raka melupakan satu hal penting. Vanya bukan perempuan bodoh yang diam jika diserang. Ia tidak lagi wanita yang hanya menangis saat disakiti. Keesokan paginya, Vanya menerima laporan dari tim humas dan legalnya. Dani sudah menunggu di ruang rapat. Wajahnya tenang tapi serius. "Kita sudah tahu IP address akun penyebar fitnah itu. Dia nggak cukup pintar untuk menyembunyikan jejak. Dan, ya, seperti dugaan, itu Raka." Vanya tidak terlihat terkejut. "Apa kita bisa bawa ini ke polisi?" "Bisa. Kita sudah kumpulkan semua bukti. Termasuk backup dari komentar, postingan, dan rekam digital. Aku juga sudah siapkan press release untuk klarifikasi publik." Vanya menarik napas panjang. "Kita luncurkan siang ini, tapi sebelum itu, kirimkan surat panggilan hukum ke Raka
langsung ke alamat kontrakannya. Dani mengangguk dengan senang hati. Siang itu, dunia media sosial berbalik arah. Akun resmi restoran Vanya merilis pernyataan lengkap dengan bukti bahwa semua rumor adalah rekayasa. Screenshot, bukti digital, dan IP address pelaku dicantumkan tanpa menyebut nama. Namun cukup jelas bagi banyak orang untuk tahu siapa pelakunya. Klarifikasi itu bukan hanya menghapus keraguan publik, tapi justru meningkatkan simpati kepada Vanya. Banyak netizen memuji ketenangannya, ketegasannya, dan keberaniannya menghadapi serangan busuk dengan elegan. Bahkan, beberapa influencer besar ikut membela dan mempromosikan restorannya. Pesanan meningkat drastis dalam 2 hari. Booking penuh sampai minggu depan. Sementara itu, Raka menerima surat panggilan hukum. Tangannya gemetar saat membaca tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pelanggaran UU ITE. Ini nggak mungkin. Aku cuma mau dia ngerasain sakit yang sama. Gumamnya, wajah pucat. Tapi hukum tak mengenal balas dendam sebagai alasan. Ia mulai panik, mencoba menghubungi beberapa pengacara murah, namun semuanya menolak menangani kasusnya. Nama Raka sudah terlalu buruk untuk disentuh siapapun. Di pojok kamar kontrakan, ia terduduk lemas. Semua upaya menyerang Vanya justru berbalik menikam dirinya sendiri. Dari layar ponselnya, berita tentang restoran Vanya yang makin sukses memenuhi feed. Dan di salah satu unggahan, terlihat foto Vanya dan Dani tersenyum bersama, merayakan pencapaian 1 juta pengikut di media sosial. Raka meletakkan ponselnya. Tangannya menutupi wajah. Kini ia tak hanya kehilangan masa depan, tapi juga kehormatan. Senja menurunkan cahaya keemasan ke jendela kaca restoran Vanya. Ia duduk di ruang VIP, memandangi gelas kopinya yang mulai dingin. Setelah semua yang terjadi dalam seminggu terakhir, fitnah Raka, penyebaran berita bohong, hingga pemberitaan viral, Vanya merasa dadanya penuh, seolah ada yang belum selesai. Ketika pintu ruangan diketuk dan terbuka perlahan, masuklah sosok yang sudah lama tak ia temui. Dira, sahabat kuliahnya. Wanita dengan rambut pendek sebahu dan tatapan tenang itu menatap Vanya dengan senyum canggung. "Aku pikir kamu nggak akan mau ketemu aku lagi setelah semua ini," kata Dira pelan, duduk di hadapan Vanya. Vanya tersenyum samar. "Kupikir kamu nggak akan pernah muncul lagi dalam hidupku." Keduanya terdiam beberapa saat. Hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar dari luar ruangan. Dira menarik napas panjang. "Aku harus minta maaf. Bertahun-tahun lalu, aku tahu Raka selingkuh. Aku lihat sendiri dia dengan sekretarisnya waktu itu, di kafe dekat kantormu. Mereka gandengan tangan. Aku hampir memotretnya. Tapi aku takut." "Takut padaku?" tanya Vanya pelan. Dira menggeleng. "Takut padanya. Dia pernah mengancam akan menghancurkan karier temanku karena menyebar gosip. Aku kerja di bidang yang sama, Van. Kalau dia tahu aku yang menyebarkan itu, bisa-bisa aku dipecat juga." Vanya mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku merasa bersalah banget," lanjut Dira. Matanya mulai berkaca. "Kamu sahabatku. Dan aku diam. Aku lihat kamu terus berjuang mempertahankan rumah tangga yang ternyata penuh racun. Aku pengkhianat." Vanya menyentuh tangan Dira. "Kamu bukan pengkhianat. Kamu juga korban dari orang yang sama." Dira terisak. "Kalau saja aku lebih berani." Vanya tersenyum lembut. "Mungkin memang harus terjadi begini supaya aku bisa berdiri di titik ini. Supaya aku sadar bahwa aku terlalu lama menaruh cinta pada orang yang salah." Dira menghapus air matanya. "Kamu kuat, Van. Lebih kuat dari siapapun yang aku kenal." Mereka duduk berdua dalam keheningan penuh pengertian. Dira akhirnya memberanikan diri menunjukkan satu hal lagi. Sebuah flash disk kecil. "Ini, rekaman CCTV lama. Aku kenal anak itu di kantor lama Raka. Kami simpan ini karena takut dia akan hapus semua jejak. Rekaman ini menunjukkan dia sering bawa perempuan ke kantor saat kamu keluar kota." Vanya menatap flash disk itu lama. Jantungnya berdegup pelan. "Terima kasih," ucapnya dengan nada yang tak bisa ditebak. Malam itu setelah Dira pulang, Vanya memutar rekaman itu sendirian. Wajah Raka muncul di layar monitor, berjalan mesra dengan wanita-wanita berbeda, tertawa, bahkan mencium salah satu dari mereka di ruang meeting kantor. Semuanya terekam jelas, tanpa malu. Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa iba.
Izinkan aku membalasmu dengan cara yang lebih dari sekadar kata, bisiknya pada layar. Kini Vanya tahu, ia memiliki senjata terakhir yang bisa mengubur Raka, bukan hanya di dunia sosial, tapi secara hukum dan profesional. Dan ia berniat menggunakannya. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah semesta memberi restu atas keputusan besar yang akan diambil Vanya. Di ruang kerjanya yang elegan, ia duduk dengan tenang, sementara Dani dan 2 orang dari tim legalnya berdiri di hadapannya. Flashdisk berisi rekaman CCTV sudah terpasang di laptop. Di layar, aksi Raka bersama beberapa wanita terpampang jelas. Tidak hanya itu, rekaman juga menunjukkan Raka menggunakan fasilitas kantor secara pribadi, mengarah pada pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Apakah kalian yakin bukti ini cukup kuat untuk tuntutan hukum lanjutan? Tanya Vanya, menatap pengacaranya. Salah satu dari mereka, Ibu Retno, mengangguk mantap. Dengan ini, kita bisa ajukan gugatan pencemaran nama baik, pelanggaran etika perusahaan, hingga penggelapan aset kecil. Jika perlu, kita bisa dorong dia masuk daftar hitam di Asosiasi Manajer Nasional. Vanya menarik napas panjang. Ia tak pernah membayangkan dirinya akan duduk di kursi seperti ini, mengendalikan nasib pria yang dulu pernah dia cintai. Publikasikan ke asosiasi. Kirimkan salinan ke semua rekanan bisnis yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Pastikan tak ada satu pintu pun yang masih terbuka untuk Raka. Katanya tenang, suaranya dingin bagai angin musim gugur. Dani memandangnya dengan campuran kekaguman dan simpati. Kamu yakin mau lakukan ini, Van? Vanya menatap Dani. Dia menjatuhkanku sekali. Aku membalas dengan menjatuhkannya untuk selamanya. Hari itu, email-email dikirim. Laporan disusun rapi, lengkap dengan bukti visual dan dokumen pendukung. Media sosial kembali bergemuruh. Kali ini bukan dengan rumor, tapi kebenaran. Thread klarifikasi dari pihak restoran menyusul dengan tajuk, "Kami Tidak Diam", disertai potongan video yang membuktikan siapa sebenarnya Raka. Warganet yang dulu sempat termakan fitnah, kini berbalik memberikan dukungan penuh kepada Vanya. Tagar "Respect Vanya dan Wanita Berani" menjadi tren selama 2 hari berturut-turut. Sementara itu, Raka yang baru saja menerima surat panggilan kedua, hanya bisa memandang layar ponsel dengan wajah putus asa. Ia mencoba menelepon satu-satunya koneksi yang mungkin bisa menyelamatkannya, Direktur HR tempat lamanya bekerja. Namun jawaban yang ia terima hanyalah, "Maaf Pak Raka, nama Anda sudah masuk daftar hitam internal. Kami tak bisa bantu lagi." Ponsel itu jatuh dari tangannya. Ia terduduk di lantai kontrakan yang mulai bocor di sudut atapnya. Dunia terasa makin sempit. Napasnya sesak. Ia mencoba menghubungi Nia. Tak aktif. Ia pergi tanpa jejak, membawa barang-barangnya tanpa pamit. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, ia tidak hanya kehilangan Vanya, ia telah kehilangan segalanya. Reputasi, karier, wanita yang ia kejar, bahkan harga dirinya sendiri. Sementara itu, Vanya menatap dirinya di cermin ruang ganti restoran. Matanya tajam, pundaknya tegap, dan wajahnya kini bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan wanita yang menang. Namun di balik kemenangan itu, tersisa satu luka yang belum sembuh. Rasa cinta yang dulunya begitu tulus, kini telah berubah menjadi kenangan pahit, yang hanya pantas dikubur dalam-dalam. Lampu kristal berkilauan dari langit-langit aula restoran cabang baru Vanya yang berlokasi di pusat kota. Malam itu adalah malam gala besar-besaran, perayaan pembukaan resmi cabang ketiga restoran milik Vanya yang telah menyita perhatian banyak investor. Undangan eksklusif, musik lembut dari grand piano, dan para tamu dalam balutan gaun serta jas mewah memenuhi ruangan. Vanya berdiri di panggung kecil, tersenyum anggun saat Dani memperkenalkannya kepada para tamu. Sorot lampu jatuh tepat pada sosoknya. Gaun berwarna merah marun menyapu lantai, rambutnya disanggul rapi, dan senyum yang ia lemparkan memancarkan wibawa sekaligus ketenangan. "Terima kasih telah mempercayai kami," ujar Vanya dalam pidatonya. "Dari restoran kecil dengan 3 meja, kami kini melangkah sejauh ini. Semoga malam ini bukan hanya selebrasi, tapi juga penanda awal dari langkah-langkah besar ke depan." Tepuk tangan menggema, anggun dan hangat. Namun suasana berubah ketika pintu utama dibuka paksa. Seorang wanita berpakaian mencolok masuk dengan langkah tergesa. Rambutnya diikat tinggi, matanya menatap Vanya lurus-lurus. Suasana menjadi senyap. Para tamu berbisik, "Itu bukan Nia. Bukan pula orang media." Tapi Vanya mengenalnya. Tiara, adik tiri Raka. Seorang wanita yang dulu tinggal di luar negeri dan sangat jarang muncul di publik.
Dulu mereka akrab, sebelum Raka menjauhkan Fanya dari keluarganya secara perlahan. "Fanya," suara Tiara menggema, lantang. "Kita harus bicara, sekarang." Dani refleks melangkah maju, berusaha menahan. Namun Fanya mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkan. "Aku akan bicara dengannya. Ajak dia ke ruang belakang," katanya tenang, lalu menyusul Tiara ke ruang privat yang sunyi. Di dalam ruangan itu, Tiara duduk dengan nafas terengah, seolah menempuh perjalanan jauh dan tergesa. "Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku baru pulang kemarin, dan aku dengar semuanya," ucapnya cepat. Fanya menatapnya dengan tatapan netral. "Kamu tahu tentang Raka?" Tiara mengangguk. "Dan lebih dari itu, Fanya, aku tahu kamu udah hancur karena dia, tapi kamu harus tahu, Raka bukan cuma selingkuh. Dia juga pernah memalsukan dokumen pinjaman atas nama perusahaanmu bertahun lalu." Fanya membeku. Tiara membuka tasnya, mengeluarkan berkas-berkas. "Aku punya salinan dokumen lama. Aku curiga waktu itu, tapi dia bilang ini bagian dari strategi bisnis. Baru sekarang aku sadar, nama restoranmu ada di sana. Tanda tanganmu dipalsukan." Fanya membuka lembaran itu dengan tangan gemetar. Tanda tangan memang mirip. Bahkan sangat mirip. "Kenapa kamu baru bicara sekarang?" tanya Fanya, pelan namun penuh tekanan. Tiara menunduk. "Karena aku juga dulu takut. Raka manipulatif, Fanya. Dia pakai nama kamu, uang kamu, dan membangun koneksi pribadi lewat atas nama bisnismu. Tapi aku udah nggak tahan lagi. Aku harus bersihkan namaku. Juga bantu kamu. Aku terlambat. Aku tahu." Fanya diam lama. Kepalanya berpikir cepat, menyusun semua kemungkinan langkah hukum dan risiko reputasi. Tapi satu hal kini jelas, Raka bukan hanya pecundang dan pembohong. Ia adalah pencuri. Pagi itu, meja kerja Fanya dipenuhi berkas. Surat-surat dari Tiara telah diperiksa oleh tim legal, dan hasilnya membuat semua orang terdiam. Dokumen pinjaman palsu itu sah sebagai bukti pemalsuan identitas dan pencucian uang. Nilainya tidak kecil, dan yang lebih parah, dana itu pernah digunakan Raka untuk investasi pribadi yang kemudian bangkrut. Fanya duduk tegak di kursinya, tatapannya tajam mengarah ke Ibu Retno, kepala tim hukumnya. "Kalau kita ajukan ini ke pengadilan, berapa lama dia bisa dipenjara?" Ibu Retno menjawab tanpa ragu. 3 hingga 5 tahun. Tapi kalau kita kombinasikan dengan bukti-bukti penyalahgunaan dana perusahaan dan pelanggaran etik, dia bisa dapat hukuman maksimal 7 tahun. Mungkin lebih, tergantung keputusan hakim. Ruangan Henning. Dani berdiri di samping, menunggu keputusan Fanya. Sorot matanya tak biasa, seakan menyadari, langkah ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi soal menutup satu bab kehidupan selamanya. Fanya bangkit dari kursinya, melangkah ke jendela besar di belakangnya. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, badai sudah terlalu lama mengendap. Aku bisa permalukan dia di media. Aku bisa bikin dia jadi bahan cibiran seumur hidup. Tapi itu artinya aku menyeret namaku juga. Restoranku, reputasiku, katanya pelan. Dani mengangguk. "Dan kalau kamu pilih jalur hukum, dia masuk penjara. Diam-diam, tanpa banyak bicara. Tapi dia keluar sebagai pecundang yang kalah di balik jeruji, bukan di depan dunia." Fanya menoleh menatap Dani. "Menurutmu?" Dani menatap Fanya dalam-dalam, lalu berkata, "Aku di sini bukan untuk menyarankan, tapi untuk mendukung. Tapi jika kamu tanya hatiku, dia harus merasakan hancur yang tidak bisa dia tunjukkan. Supaya dia tahu, dunia tak harus tahu kamu kalah karena kamu kalah di dalam." Fanya mengangguk. Jawabannya sudah ada. Ia membalik tubuh, kembali ke kursi, lalu memutar telepon. "Hubungkan aku dengan jaksa pengawas. Aku ingin laporkan kasus penipuan atas nama pribadi dan perusahaan." Setelah telepon ditutup, ia bersandar. Perasaannya tenang. Bukan karena membalas, tapi karena akhirnya dia memilih jalannya sendiri tanpa emosi, tanpa amarah. Hanya keadilan. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Raka membuka pintu setelah mendengar ketukan keras. Di hadapannya berdiri 2 pria berpakaian hitam dengan kartu identitas hukum. "Bapak Raka Hidayat?" tanya salah satu dengan nada formal. "Iya, saya. Kenapa?"
Anda kami tangkap atas dugaan pemalsuan identitas dan penyalahgunaan dana perusahaan. Ini surat penahanan Anda. Wajah Raka pucat. Ia mencoba berargumen, tapi petugas tak memberinya ruang. Tangannya diborgol, dan langkah-langkahnya digiring keluar menuju mobil tahanan. Warga sekitar mengintip dari balik jendela, beberapa bahkan merekam dengan ponsel. Satu demi satu, semua topeng Raka runtuh. Dan Vanya, di ruang kerjanya, menatap langit-langit sambil menutup mata. Permainanmu selesai. Restoran sudah tutup malam itu. Hanya Vanya yang masih duduk di bar, ditemani segelas teh hangat dan lampu gantung yang redup. Musik latar lembut mengalun dari speaker, namun tak cukup mengusir kekosongan yang mendesak dari dalam dirinya. Raka telah resmi ditahan 2 hari lalu. Semua proses hukum kini berjalan cepat berkat campur tangan tim pengacara dan saksi dari pihak perusahaan. Bahkan, beberapa media lokal mulai menulis berita tentang kasus tersebut, meski Vanya memastikan identitas dirinya tetap dirahasiakan. Semua orang di sekelilingnya menyebut ini kemenangan. Tapi mengapa hatinya terasa kosong? Vanya menyandarkan dagu ke telapak tangannya, menatap pantulan dirinya di meja bar. Yang ia lihat bukanlah wanita kuat dan sukses seperti yang orang lain lihat, melainkan seseorang yang pernah sangat mencintai orang yang menghancurkannya. Kenapa kamu masih bisa menyakitiku, bahkan setelah kamu dikalahkan? Bisiknya pelan, kepada bayangan Raka dalam pikirannya. Dani datang membawa mantel untuknya, lalu duduk di kursi sebelah tanpa berkata-kata. Keheningan itu bukan canggung, tapi penuh pengertian. Ia tahu, tak semua luka bisa sembuh hanya dengan kemenangan. Kamu tahu, Van? Dani membuka suara. Kamu bisa memenangkan seluruh dunia, tapi tetap merasa hampa kalau orang yang kamu beri segalanya ternyata bukan orang yang mencintaimu dengan tulus. Vanya menoleh. Aku bodoh ya? Enggak, jawab Dani cepat. Kamu hanya mencintai dengan cara yang jujur. Itu bukan kesalahan. Vanya menatap kosong ke arah jendela. Dulu aku pikir membalas itu akan membuatku lega. Tapi sekarang, aku cuma merasa kosong. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri selama bertahun-tahun hanya untuk orang seperti dia. Dani diam sejenak, lalu menatapnya lembut. Kalau begitu, mungkin sekarang waktunya kamu mencintai dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam hati Vanya lebih dalam dari yang ia kira. Ya, selama ini ia membangun segalanya. Restoran, bisnis, kekuatan, tapi bukan untuk dirinya. Melainkan untuk membuktikan sesuatu pada orang yang bahkan tidak layak. Ia menghela napas lalu berdiri. Aku akan ke tempat mama besok. Sudah lama aku nggak ke makamnya. Mungkin itu yang aku butuh sekarang. Bicara dengan orang yang dulu selalu mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Dani mengangguk pelan. Kalau kamu butuh ditemani, aku siap. Vanya tersenyum kecil. Terima kasih, tapi untuk kali ini aku ingin sendiri. Malam itu, Vanya pulang ke rumahnya. Bukan rumah masa lalu yang penuh kenangan dengan Raka, tapi apartemen baru yang ia beli sendiri. Ruangannya sederhana tapi hangat, penuh tanaman dan cahaya lembut. Ia duduk di balkon, memandangi kota yang gemerlap dari lantai 20. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bebas. Bukan karena balas dendamnya berhasil, tapi karena ia akhirnya tahu ia tidak lagi terikat. Pagi itu, langit abu-abu menaungi kota. Udara dingin menyapa kulit Vanya saat ia melangkah pelan di antara batu nisan. Setangkai bunga lili putih ia genggam erat, langkahnya pasti menuju sudut tenang di pemakaman kecil yang terletak di bukit utara kota. Di sana, di bawah pohon besar yang rimbun, sebuah nisan sederhana bertuliskan, Ratna Aryani, ibu yang selalu menjadi rumah. Vanya berlutut pelan. Diletakkannya bunga di sisi nisan, lalu menyentuh batu dingin itu dengan jemari gemetar. Hai Ma. Suaranya bergetar, lembut. Maaf baru datang sekarang. Aku terlalu sibuk jadi wanita kuat sampai lupa jadi anakmu. Udara begitu tenang, hanya suara angin dan dedaunan yang menyahut lirih. Aku sudah melawan dia, Ma. Orang yang dulu kamu bilang gak pantas buat aku. Ternyata kamu benar. Dia bukan pasangan, dia penjara. Lanjut Vanya, bibirnya bergetar. Dan aku akhirnya keluar dari sana. Setetes air mata jatuh membasahi nisan itu. Aku pikir aku akan bahagia setelah balas dendam. Tapi ternyata aku cuma merasa kosong. Lalu aku sadar, selama ini aku bukan cuma kehilangan pernikahan. Aku kehilangan diriku sendiri, Ma.
Aku nggak tahu kapan terakhir kali aku tertawa tanpa beban. Kapan terakhir kali aku tidur tanpa rasa curiga. Ia menghela napas panjang, menengadah ke langit. Dulu Mama pernah bilang, cinta itu harusnya membebaskan, bukan membelenggu. Tapi aku terlalu keras kepala. Aku pikir cinta itu perjuangan. Dan aku berjuang sendirian terlalu lama. Dalam keheningan itu, angin bertiup lembut. Seolah menyapu luka dari pipi Fanya, menyentuh hatinya dengan kenangan lama. Tangan hangat ibunya saat mengelus rambut, suara lembutnya yang selalu tahu kata yang tepat untuk menenangkan. Fanya menutup matanya. Dalam benaknya, ia melihat dirinya kecil, berlari ke pelukan ibunya dengan wajah berlinang air mata. "Mama, aku gagal." Tapi sosok ibu itu tersenyum dan membisikkan, "Tidak nak, kamu berhasil, bertahan." Setelah beberapa lama, Fanya bangkit. Ia menyeka air matanya, lalu menatap nisan ibunya sekali lagi dengan senyum tipis. "Terima kasih, Ma, untuk jadi rumah pertama dan terakhirku." Saat melangkah meninggalkan makam, hatinya terasa lebih ringan. Tidak lagi sesak, tidak lagi terbakar oleh dendam. Ada ruang kosong di sana, tapi bukan kehampaan, melainkan ruang untuk tumbuh kembali. Di perjalanan pulang, Fanya melewati taman tempat ia dulu sering duduk bersama ibunya. Ia memutuskan berhenti sejenak. Di bangku kayu tua yang sedikit lapuk, ia duduk, menatap anak-anak kecil berlarian. Tawa mereka membaur dengan suara burung dan hembusan angin. Untuk pertama kalinya, Fanya membayangkan masa depan. Bukan tentang Raka, bukan tentang membalas, tapi tentang dirinya, tentang menjadi wanita yang tidak hanya kuat karena luka, tapi juga lembut karena mampu memaafkan diri sendiri. Sore itu, langit menjingga seperti dilukis dengan kuas lembut. Fanya baru saja keluar dari toko bunga kecil di sudut kota, hendak kembali ke apartemennya ketika matanya menangkap sosok yang familiar. Berdiri di seberang jalan, mengenakan jas biru tua dan menatap ke arah yang sama, dirinya. Laki-laki itu tersenyum kecil, ragu-ragu melangkah ke seberang. Fanya membeku. Butuh beberapa detik sebelum ingatannya menyusun ulang nama dan masa lalu yang ikut bersamanya. "Raihan," sapanya pelan, hampir tak percaya. Pria itu tertawa ringan. "Akhirnya kamu masih ingat aku juga." Raihan, pria yang dulu pernah duduk di sebelahnya selama 2 tahun di kampus, yang sering mengantar pulang dengan alasan kebetulan searah, padahal rumahnya 2 arah berlawanan. Pria yang diam-diam menulis puisi tentangnya, tapi tak pernah mengungkapkan perasaannya. Karena Fanya saat itu terlalu sibuk jatuh cinta pada Raka. "Apa kabar?" Fanya menyambut jabatan tangannya, hangat dan kokoh. "Lebih baik setelah lihat kamu." "Serius," jawab Raihan sambil tersenyum ramah. "Kamu masih secantik dulu." Fanya tertawa, dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, tawanya terdengar lepas. Seperti gadis di usia 20-an yang belum tahu betapa kerasnya hidup. Mereka berjalan beriringan menuju kafe kecil di dekat taman. Mengobrol tentang kehidupan, pekerjaan, dan masa-masa kuliah yang dulu mereka lewati bersama. Raihan kini bekerja sebagai arsitek interior dan baru kembali ke kota setelah 5 tahun tinggal di luar negeri. "Waktu aku balik dan lihat salah satu restoranku ternyata dihias dengan gaya khas kamu. Aku tahu, itu pasti Fanya," katanya sambil menyesap kopinya. Fanya tersenyum kecil. "Mungkin semesta ingin kita bertemu lagi. Dulu aku nunggu kamu sadar kalau Raka bukan orang yang tepat, tapi aku nggak pernah nyalahin kamu karena jatuh cinta sama dia," ujar Raihan pelan. Fanya terdiam. "Aku yang harusnya minta maaf. Dulu aku terlalu buta." "Enggak perlu." Raihan menatapnya dalam. "Yang penting sekarang kamu tahu nilai kamu. Dan kamu pantas dicintai tanpa harus berkorban sampai habis." Kalimat itu menampar lembut hatinya. Fanya mengangguk, menatap Raihan lebih dalam. Ada kedewasaan di matanya, ada ketulusan yang tak banyak bicara tapi terasa. Saat matahari tenggelam, mereka berpisah di bawah lampu jalan. Raihan menggenggam tangannya sebentar, hangat dan penuh harapan. "Kalau kamu belum bosan dengan seseorang yang selalu punya alasan untuk tetap dekat, aku masih orang yang sama." Fanya tak langsung menjawab. Tapi senyumnya, yang muncul tulus dan tenang, sudah lebih dari cukup untuk memberi harapan. Malam itu, di balkon apartemennya, Fanya menatap langit dan tersenyum kecil. Bukan karena Raihan datang sebagai pahlawan, tapi karena ia sadar. Ia sudah cukup kuat untuk membuka hatinya lagi, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Hari-hari berikutnya,
Kehadiran Raihan membawa warna baru dalam hidup Fanya. Bukan dalam bentuk kejutan besar atau gestur romantis berlebihan, tapi lewat hal-hal sederhana. Pesan selamat pagi, tawa ringan saat makan siang, dan kehadiran yang tak pernah memaksa. Hubungan mereka tumbuh pelan, seperti tunas yang tak tergesa, tapi kokoh mengakar. Suatu sore, Raihan mengundang Fanya ke proyek arsitektur interior terbarunya. Sebuah galeri seni kecil yang tengah direnovasi. Saat mereka melangkah ke dalam ruangan yang masih penuh debu dan kayu, Fanya mengernyit heran melihat salah satu dindingnya yang sudah dicat putih bersih. Di sana, tergantung sebuah kanvas besar yang menggambarkan siluet seorang wanita berdiri di depan cermin retak. Tapi dari pecahan-pecahan cermin itu, justru terpancar cahaya. "Aku melukis ini sendiri," kata Raihan pelan. Judulnya Perempuan yang Tumbuh dari Luka. Fanya tak bisa berkata-kata, matanya membasah. Lukanya memang ada, tapi cahayanya datang dari situ juga. Lanjut Raihan menoleh padanya. "Seperti kamu." Fanya menatap lukisan itu lama, seakan melihat refleksi dirinya dalam cara yang belum pernah ia sadari sebelumnya. "Kamu tahu, selama ini aku pikir aku kuat karena bisa membalas semua rasa sakit. Tapi ternyata, aku jauh lebih kuat saat berani hidup tanpa dendam." Raihan tersenyum. Dan itu yang paling membuatku kagum. Malam itu mereka duduk di atap galeri, menatap langit yang mulai berbintang. Hening, tapi nyaman. "Kalau aku bilang, aku ingin jadi bagian dari lembar baru hidupmu, kamu akan izinkan?" tanya Raihan. Nada suaranya serius tapi lembut. Fanya menoleh, menatap mata itu. Mata yang tidak menjanjikan dunia, tapi berjanji untuk tinggal. Dan kali ini, ia tidak merasa perlu menunggu lebih lama untuk menjawab. "Aku belum sempurna," katanya pelan. "Tapi aku ingin mencoba. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi karena aku mulai percaya bahwa aku pantas bahagia." Raihan meraih tangannya dan mengecup punggungnya perlahan. Itu saja sudah cukup. Namun tak lama setelah malam itu, Fanya menerima sebuah surat dari pengacaranya. Ternyata, Raka mengajukan permintaan mediasi, bukan untuk perdamaian, tapi demi menyelamatkan sedikit sisa reputasinya yang telah hancur. Ia ingin berdamai agar proses hukum bisa dihentikan, dengan imbalan membuka tabungan dan aset yang masih disembunyikan. Fanya menghela napas panjang. Dia masih belum benar-benar sadar, gumamnya. Tapi di balik itu, ia tahu, inilah ujian terakhir. Akankah ia menghadapinya dengan emosi seperti dulu? Atau memilih jalan yang menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar sembuh? Ruang mediasi itu sunyi, hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Fanya duduk tegak di sisi kiri meja panjang dari kayu jati. Rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa ekspresi, hanya sorot mata yang tajam dan mantap. Di seberangnya, Raka masuk dengan langkah terburu-buru. Jasnya kusut, wajahnya lelah, tapi masih dengan gaya bicara yang arogan. "Fanya," sapanya singkat lalu duduk tanpa menunggu aba-aba. Pengacara mereka membuka dokumen, menjelaskan maksud mediasi, pembagian harta bersama, penyelesaian aset, dan penutupan kasus atas permintaan Raka. Pria itu mencoba menyelipkan senyum, seolah ingin menunjukkan sikap damai. Tapi Fanya tetap dingin. "Aku tahu kamu marah, Van," ucap Raka akhirnya. "Tapi kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kita sama-sama pernah cinta." Fanya menatapnya lama. "Kita pernah cinta, ya. Tapi kamu memilih menghancurkannya tanpa berpikir dua kali." "Aku khilaf," potong Raka cepat. "Dan, aku kira kamu bukan perempuan pendendam." Fanya tersenyum miring. "Aku bukan. Karena kalau aku pendendam, kamu nggak akan duduk di sini hari ini. Kamu sudah hancur sejak malam itu." Raka terdiam. Nada Fanya tenang tapi mengiris. "Jadi, kamu mau berdamai? Buka semua aset yang kamu sembunyikan. Akui kesalahanmu di depan media. Dan keluar dari dunia bisnis restoran yang kamu ciptakan dari ideku." Lanjut Fanya, tenang tapi tegas. Wajah Raka berubah tegang. "Itu terlalu berat. Tidak sebanding dengan rasa dipermalukan di depan umum dan dijatuhkan di tengah tempat yang aku bangun dari nol," ucap Fanya, suaranya lebih tajam. "Kamu mau berdamai? Ini caranya." Raka menatap pengacaranya lalu menunduk. Ia tahu tak ada jalan lain. Citra dirinya di bisnis sudah runtuh. Setelah skandal selingkuh, pemecatan, dan diboikotnya restoran yang ia bangun dengan sekretarisnya, tak banyak yang tersisa. Fanya berdiri, mengulurkan tangan.
Aku tidak butuh kamu menyesal. Aku hanya butuh kamu sadar bahwa kamu kehilangan sesuatu yang tak bisa kamu miliki lagi. Raka berdiri pelan, menjabat tangan itu. Apa kamu bahagia sekarang? Tanyanya lirih. Fanya menatap mata lelaki itu untuk terakhir kalinya. Aku sedang belajar, dan aku tidak perlu lagi mencarinya di tempat yang salah. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah ringan. Di luar, Raihan menunggunya dengan senyum hangat. Mereka tak butuh banyak kata. Hanya genggaman tangan yang cukup untuk membuat Fanya tahu. Ia sudah berada di jalan yang benar. Untuk pertama kalinya sejak lama, Fanya merasa bebas. Bukan karena menang, tapi karena memilih untuk tidak lagi terikat oleh apa yang menyakitinya. 3 bulan setelah mediasi terakhir itu, Fanya berdiri di tengah bangunan setengah jadi. Bukan restoran mewah berlangit-langit tinggi, bukan juga tempat berlampu kristal dan pelayan berseragam hitam putih. Kali ini, ia membangun sesuatu yang jauh lebih bermakna. Restoran baru ini ia beri nama Dapur Kita, sebuah konsep yang menggabungkan tempat makan berkualitas dengan pelatihan kerja bagi para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Bukan hanya tempat makan, ini jadi tempat mulai hidup baru, ucap Fanya pada Raihan yang berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja lengan digulung dan membawa cetak biru renovasi. Raihan mengangguk. Kamu nggak cuma masak dari dapur, kamu masak dari hati, Van. Itu yang bikin kamu beda. Fanya tersenyum, hatinya menghangat. Setiap sudut restoran didesain dengan sentuhan pribadi. Dapur terbuka agar para pengunjung bisa melihat proses memasak, tembok yang dilukis tangan oleh para perempuan peserta pelatihan, hingga rak-rak kecil yang memajang hasil kerajinan tangan mereka. Para pegawai bukan dari kalangan profesional kelas atas. Mereka adalah ibu-ibu yang pernah ditinggalkan, remaja putri yang putus sekolah, dan perempuan yang dulunya tak percaya diri berdiri di depan orang lain. Karena aku tahu rasanya dibuang, diremehkan, dan ditinggalkan, ujar Fanya dalam salah satu sesi pelatihan. Tapi aku juga tahu, kita semua bisa bangkit. Bersama Raihan, ia menyusun program pelatihan, menyusun menu dari resep-resep turun-temurun keluarganya, hingga merancang sistem bisnis yang tetap menguntungkan, namun berprinsip pada kebermanfaatan sosial. Satu malam saat mereka berdiri di balkon atas bangunan yang hampir rampung, Raihan menyodorkan sebuah kotak kecil berisi liontin emas dengan ukiran kecil, tumbuh dari luka. Belum waktunya aku melamar kamu, ucap Raihan tenang. Tapi ini untuk mengingatkan kamu, kalau kamu bukan sekadar selamat, kamu berkembang. Fanya memeluknya, bukan karena kalimat manis itu, tapi karena lelaki ini hadir tanpa pernah ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin berjalan bersama, dan itu sudah cukup. Dapur Kita dibuka dengan sederhana. Tak ada selebriti, tak ada liputan media besar. Tapi antrean panjang sudah mengular dari pagi. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Dan malam pertama restoran itu berjalan, Fanya berdiri di tengah dapur terbuka, menyeka keringat di dahinya, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak hanya kembali berdiri. Ia melangkah lebih jauh dan membawa banyak orang bersamanya. Restoran dapur. Kita mulai menarik perhatian bukan hanya karena menunya yang lezat, tapi karena atmosfernya yang menghangatkan hati. Setiap pelanggan bukan sekadar datang untuk makan, tapi untuk merasakan kehadiran, bahwa makanan bisa menjadi jembatan dari luka menuju harapan. Salah satu hidangan andalan mereka bernama sup kenangan. Resep dari mendiang ibu Fanya yang dulu selalu ia masak ketika keluarga sedang dilanda masalah. Sup sederhana berisi rempah lokal, dan kaldu ayam kampung itu menjadi simbol kehangatan masa lalu yang tak ingin dilupakan, tapi juga tak ingin diratapi. Seorang food blogger ternama menulis, "Di dapur kita, kamu tidak hanya makan, kamu sembuh." Berita itu menyebar cepat. Tak lama, restoran Fanya menjadi topik utama di berbagai media nasional. Undangan wawancara berdatangan, namun Fanya tetap merendah. Ia lebih suka berdiri di dapur, ikut mengiris bawang, menyambut tamu dengan celemek di badan, daripada tampil di televisi. Tapi di balik semua sorotan itu, bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, Raka datang. Mengenakan pakaian sederhana, wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Fanya melihatnya. Ia berdiri di depan pintu restoran, canggung dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku dengar, tempat ini milikmu." Fanya mengangguk. "Ya." Raka menunduk.
Aku kehabisan semua yang dulu aku banggakan. Mayang meninggalkanku 2 bulan lalu, dan bisnis kami bangkrut. Tak ada rasa puas di hati Fanya. Hanya kesadaran bahwa yang ia perjuangkan bukan untuk membuat orang lain hancur, tapi agar dirinya sendiri bertumbuh. Aku cuma ingin bilang, kamu menang, Van, lirih Raka. Fanya menghela napas. Aku nggak pernah anggap ini perlombaan, Ra. Tapi kalau memang kamu kesini untuk minta maaf, aku terima. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku nggak mau lagi ada beban yang menggantung. Raka menatap matanya, lalu tersenyum getir. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Setelah itu, Raka pergi. Fanya kembali ke dapur, menatap perempuan-perempuan yang tertawa di antara aroma wajan dan kaldu mendidih. Dulu aku berpikir, balas dendam adalah satu-satunya cara bertahan, katanya pada Raihan malam itu. Ternyata, membangun dan memberi jauh lebih menyembuhkan. Raihan menggenggam tangannya, menatap penuh bangga. Dan kamu telah menyembuhkan banyak hati, termasuk hatiku. Restoran itu terus tumbuh. Kini mereka membuka cabang di kota sebelah, dengan misi yang sama, menjadi tempat pemulihan lewat cita rasa. Fanya berdiri di depan cermin kamar, mengenakan gaun sederhana dari linen putih. Ia tersenyum pada bayangannya. Bukan karena semua sudah sempurna, tapi karena ia tahu. Luka-luka yang dulu ingin ia sembunyikan, kini menjadi alasan banyak orang bisa percaya bahwa mereka pun bisa bangkit. Matahari pagi menyinari halaman belakang dapur kita. Daun-daun bergoyang lembut diiringi semilir angin. Di tengah halaman itu berdiri pelaminan sederhana dari kayu dan kain putih, dihiasi bunga-bunga liar yang dipetik dari taman sendiri. Hari itu, Fanya menikah. Bukan dengan kemewahan berlebihan, bukan dengan ribuan tamu, melainkan dengan kehangatan keluarga baru yang ia bangun dari reruntuhan masa lalu. Di barisan kursi tamu, para perempuan yang dulu ia latih kini menjadi sahabat, saudara, dan saksi perjalanannya. Raihan berdiri di ujung pelaminan, menatapnya dengan mata berkaca. Lelaki itu tidak datang membawa janji sempurna, tapi menawarkan kebersamaan yang nyata. Sejak awal, ia hadir bukan untuk menyelamatkan Fanya, melainkan untuk menemani langkah-langkah kecilnya menuju pemulihan. Langkah Fanya pelan, namun mantap menuju pelaminan. Gaunnya tidak berkilau, tapi senyumnya memancar. Ia tahu, ini bukan sekadar hari pernikahan, ini hari kemenangannya atas masa lalu. Saat akad terucap, air mata mengalir di pipi beberapa tamu, tapi bukan tangis duka, melainkan haru yang hangat. Tentang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, membangun dari luka, dan kini menemukan tempat pulang yang baru. Setelah acara selesai, Fanya berdiri di dapur bersama Raihan, masih mengenakan gaun pengantin, tangannya sibuk mengaduk adonan kue. Para pegawai yang sudah seperti keluarga ikut membantu sambil tertawa. Kamu tahu, kata Raihan sambil mencubit adonan, kita satu-satunya pengantin baru yang malam pertamanya dihabiskan di dapur. Fanya tertawa, menatap lelaki itu penuh cinta. Dapur ini saksi semuanya, dari air mata sampai tawa, dari pengkhianatan sampai cinta. Tak lama kemudian, seorang reporter muda dari media sosial lokal datang mewawancarai Fanya untuk konten kisah perempuan inspiratif. Di akhir wawancara, reporter itu bertanya, "Kalau bisa bicara ke dirimu di masa lalu, apa yang ingin kamu sampaikan?" Fanya tersenyum. Ia menatap kamera dengan mata jernih. "Aku ingin bilang, terima kasih sudah bertahan. Karena semua luka itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Kamu nggak kalah, kamu cuma sedang disiapkan untuk menang." Dan di sanalah ia berdiri. Seorang perempuan yang tak lagi mencari validasi dari orang lain, yang sudah berhenti membuktikan dirinya kepada dunia karena kini ia tahu siapa dirinya. Seorang istri yang pernah dikhianati, seorang pemilik restoran yang membangun dari nol, seorang pejuang yang memilih bangkit, bukan membalas. Seorang perempuan yang menciptakan akhir yang baru untuk dirinya dan untuk banyak hati yang ikut sembuh bersamanya. Akhir cerita tidak. Ini hanyalah bab baru dari hidup yang kini sepenuhnya milik Fanya. Terima kasih sudah mendengarkan Tika bercerita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.